Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Musdalifah TV ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah ya Bu, sama-sama kita dapat menghadiri, kita dapat bersilaturahim, yaitu duduk dalam acara undangan dari Sahibatul Musibah Ibu Hajah Mawati dalam rangka haul bapak beliau yang ketiga tahun, yaitu almarhum Bapak Haji Abdul Hadi bin Ehe. Biasanya Bapak disebutnya Abdul Hadi, Bapak Abdul. Iya, ya Allah Bu. Yang ketiga tahun, tak terasa sudah tiga tahun yang ditinggal sama Bapak. Saya baru tahu Bu, ternyata Bapak adalah legendaris dari musisi Indonesia Bu. Ya Allah, beliau adalah anggota grup Soneta bareng Ayahanda Haji Rhoma Irama. Lah saya pas tahu langsung Masya Allah. Makasih Bu Hajah udah undang kita untuk menghaulkan beliau sang legendaris. Ya Allah, beliau adalah yang megang apa Bu Hajah? Seruling, Masya Allah. Iya tuh Bu, itu peninggalannya, lagu-lagunya nada dan dakwah, lagu-lagu Bang Haji Rhoma Irama semuanya yaitu menampilkan dakwah, tidak hanya sebuah lagu tapi juga dakwah untuk agama, mengingatkan kita, mendekatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saya sampai salting pas tahu Bu, mana pas ngaca Bu aja. Ya Allah, muka saya pucat amat ini ya, lagi kurang sehat, suaranya lagi gak enak. Akhirnya saya putuskan memakai baju yang rame. Ibu pasti heran tuh, biasanya udah kayak taman bunga berjalan, menutupi pucat muka saya Bu. Jadinya karena rame biar nggak pucat. Alhamdulillah. Kan resepnya nih ya Bu. Nah iya, makanya saya pindah ke sini biar nggak di pojok. Oh di pojok tuh kelihatan rame Ibu. Alhamdulillah ya Bu. Sekarang saya tanya Bu Hajah, enakan ada Bapak apa udah nggak ada? Ya Allah, pasti enakan ada Bapak ya Bu Hajah ya. Ya Allah, udah 3 tahun rasanya baru kemarin Bu Hajah ya. Masya Allah, berat Bu, berat kalau kita ditinggalin sama orang yang kita cintai, suami, orang tua, ayah yang kita cintai, itu rasanya berat sekali. Makanya beliau yang sudah meninggal dunia Bu, saya yakin almarhum Bapak Haji Abdul Hadi adalah orang yang baik, orang yang soleh, min ahlil khair. Saya yakin Bu, walaupun saya belum pernah ketemu beliau. Kenapa yakin? Karena kita lihat aja Bu, anak-anak beliau, mantu-mantu beliau, alhamdulillah, walaupun beliau sudah meninggal selama 3 tahun lama apa sebenarnya? Udah lama Bu, tapi istri beliau, anak-anak beliau, mantu-mantu beliau masih ingat nih. Contohnya hari ini nih, acara ini menjadi saksi bukti baktinya seorang anak kepada orang tua yang udah meninggal dunia, bukti baktinya seorang istri solihah kepada suaminya yang udah meninggal dunia. Walaupun 3 tahun sudah berlalu, tapi selalu mengingat dengan mengirimkan doa untuk yang telah meninggal dunia. Karena memang kalau kita udah meninggal dunia Bu, udah gak bisa lagi kita beribadah untuk diri sendiri. Saya tanya, kalau orang udah meninggal dunia bisa sholat sendiri? Kagak, udah gak bisa ibadah Bu. Dumawati jam 2 bangun, tak tahu lihat bapak lagi sholat, dipeluk apa kabur? Kabur Bu, takut. Karena memang orang yang meninggal dunia udah gak bisa ibadah untuk dirinya sendiri. Beliau hanya mengharapkan apa? Kiriman doa sedekah
sedekah dari kita nih, istri, anak, mantu, cucu-cucunya yang masih hidup. Pada sore hari ini alhamdulillah beliau sudah kita haulkan ya Bu. Mudah-mudahan segala yang doa-doa kita panjatkan, khususnya dari awal membaca surah Al-Fatihah, surah Yasin, surah Al-Mulk, tahlil, tahmid, lalu diiringi dengan pembacaan kisah maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita riangkan khusus untuk almarhum. Mudah-mudahan Allah kabul dan Allah ijabah. Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, dan kuburnya Allah jadikan tempat yang tertinggi, yaitu raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal. Karena nggak mudah Bu mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solihah. Kita mau didoain kayak gini, tapi kitanya nggak pernah ngedoain orang tua. Kalau kita udah meninggal Bu, apa nanti anak kita ngedoain kita juga? Nah sekarang ini Ibu contohin sama anak-anak Ibu. Nah dengan cara apa? Ibu haulin orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka insya Allah kelak nanti jikalau kita sudah menjadi almarhumah, kita akan selalu mendapatkan kiriman-kiriman doa dari anak-anak kita. Karena memang Bu, nih hari ini dihaulkan doa-doa yang kita panjatkan, yang kita kirimkan untuk almarhum, bukan hanya hari ini saja pahalanya, tapi pahalanya berlanjut terus menerus sampai 1 tahun yang akan datang. Masya Allah, Bapak udah enak, udah disediain sama anak istrinya. Kalau di sono tuh setiap hari udah ada menunya. Hari ini makannya sate, itu ya Bu Haji ya. Besok makannya rendang, begitu Bu. Udah dapat kiriman full 1 tahun. Pernah Bu Al-Kisah mengatakan Bu, ada cerita orang sedang bermimpi. Dia memimpikan apa Bu? Ibarat kata dia melihat orang nih, orang lagi berbondong-bondong berebut. Bahasanya kayak kita mah, kalau ada nasi bok datang nih 1 bok, orang berbondong-bondong ambil nasi bok. Ada yang main tarik-tarikan, ada yang main sikutan, ada yang main injekan. Demi apa Bu? Demi ngedapetin nasi bok. Seperti itu contohnya. Lalu ada seorang bapak-bapak duduk santai sambil melihat. Yang mimpi ini Bu anak muda, dia bingung. Kok bapaknya santai sendirian, yang lain lagi berebut. Akhirnya yang bermimpi nanya sama si bapak, Bapak, kok Bapak nggak ikutan berebut nasi bok? Bahasa kitanya berebut nasi bok ya Bu. Kok Bapak nggak ikutan berebut? Bapaknya hanya tersenyum manis Bu. Apa jawab si bapak? Nah, saya mah nggak usah berebut, karena saya udah disiapkan sama anak istri saya. Makanan full udah 1 tahun. Enak gak Bu? Enak. Nah itu diibaratkan nasi bok itu adalah doa-doa yang kita panjatkan untuk wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jamak semuanya. Ya kan? Nah itu Bu, doa kita untuk semua orang muslim, untuk semua orang muslimah, untuk semua orang mukmin, kedapatan semuanya. Itu caranya, karena jamak jadi dia berebut. Alhamdulillah almarhum Bapak Abdul Hadi sudah santai, tidak usah berebut makanan. Bahasa kitanya seperti itu Bu, karena beliau sudah disiapkan, sudah dikirim sama anak, mantu, istri dan cucunya. Enak Bu? Itu namanya diprioritaskan, VIP Bu. Itulah Bu, enaknya kita mempunyai anak-anak yang soleh dan solihah. Maka dari sekarang kita didik anak kita ya Bu. Mudah-mudahan kelak kita mati,
kita selalu mendapatkan doa dari anak-anak kita. Ini mah anaknya jangan doain, inget aja kagak ya Allah. Jangan sampai, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya akan Allah jadikan anak yang soleh dan solihah. Karena memang kita yang hidup ini pasti mati. Ada nggak yang nggak mati, Bu? Nggak ada. Yang hebat banget aja, yang ngerasa nggak pernah sakit, yang sampai dia ngaku Tuhan. Siapa? Fir'aun. Mati nggak? Dah, isdet, Bu, kelelep di laut merah. Iya. Yang ngaku malaikat Jibril. Siapa yang ngaku malaikat Jibril, Bu? Yang palanya botak. Ya, ibu nggak update kalau bilang begitu mah. Dia Eden, Bu. Nah, tahun berapa tuh dia ngaku malaikat Jibril? Mati enggak? Mati, Bu. Ya Allah. Karena memang yang hidup pasti akan mati. Ada di sini yang ngerasa saya mah sehat saja, tiap hari saya makan obat, makan vitamin sampai 10. Saya nggak mati, matinya lama. Obatnya habis. Semuanya pasti akan meninggal dunia. Yuk berhubung masih ada waktu, masih berumur panjang, kita sama-sama untuk meraih bekal yang sebanyak-banyaknya. Bikin bekal dari sekarang, Bu, sebanyak-banyaknya. Karena kita pasti akan pulang ke rahmatan lil alamin. Betul? Nah iya. Kita juga doa mudah-mudahan kita wafatnya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, yaitu dalam keadaan yang baik. Ada caranya gimana kita dapat kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, Bu, yaitu dengan cara kita taubatin semua dosa-dosa yang kita lakuin. Ibu punya dosa banyak, ya Allah, dosa kita banyak, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Begitu pula adanya dosa yang kita lakukan, dosa yang lewat omongan, lewat mata dan telinga, sehingga tiada terasa bila sudah terbiasa. Dah saya nangis dewe, dah kagak nangis nyamuk. Tuh kan, benar. Berasa nggak kalau kita buat dosa? Enggak, karena udah biasa. Jadi kita udah gak rasa kalau kita berbuat dosa. Padahal dosa kita itu Bu. Kalau dosa yang kita lakukan timbul di badan kayak jerawat, Ibu bayangin kayak apa badan kita? Agak ada yang mulus, semuanya ada jerawatnya. Bahkan jerawat bingung, saya mau nunggu di mana lagi, katanya udah penuh ini. Masya Allah. Itulah rahmat Allah kepada kita hambanya. Dosa tidak tampak. Kalau tampak penuh di badan kita sama jerawat. Masya Allah. Yuk kita ingat dosa kita, Bu, dari zaman jahiliyah dulu. Nah lu zaman jahiliyah dah tuh. Zaman dulu dosa yang kita sengaja, enggak disengaja, udah sebanyak apa tuh dosa kalau dikumpulin. Orang yang paling beruntung ialah orang yang berdosa, tetapi dosanya itu selalu mengingatkan kita untuk bertaubat kepada Allah. Jangan kita berdosa tapi kita lupa akan dosa kita. Kita merasa paling suci. Wah, paling suci. Tak ada yang suci. Semua manusia pasti punya dosa. Yuk ditransfer. Apa yang ngomongin alhamdulillah. Itulah sabar. Kalau kita sabar, insya Allah dosa kita habis. Makanya jangan ngomongin orang tuh. Kata Baju Fitri, enak dosanya udah habis diomongin mulu sama orang. Lain ngomongin orang dosanya penuh. Ya Allah.
Gak enak lagi ngomongin orang, bener. Enakan juga berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, 100 per hari ibu baca la ilaha illallah, insya Allah kita akan terhindar dari siksa kubur. Kita renungkan dosa kita lagi bu, kita istighosah sama-sama ya bu. Ibu ingat kembali dosa-dosa kita ya bu. Ya Allah, bagi dosa sama orang tua. Bu Mawati, masih ada emak. Enak, saya udah punya emak Bu Haja. Ini keramat kita di dunia, berkah kita dunia akhirat. Enak kalau masih punya ibu. Doa ibu tembus langsung ke arus ya Allah. Kita yang udah gak punya ibu hanya bisa mengirim doa. Sayangi ibu lagi masih hidup. Jangan ke rumah ibunya sebulan sekali. Enggak, ya, mungkin kalau kita enggak kesana, enggak ada waktu, telepon, video call ya Bu Haja. Sekarang zaman udah canggih. Tanya Bu, Assalamualaikum, Ma, lagi ngapain? Ya Allah, tuh emak hatinya Bu, kata gunung gede, lebih gede hati emak. Enggak usah dibawain apa-apa Bu, udah ditanya aja, emak udah senang. Tapi maaf Bu, ibu main enggak bawa apa-apa ke rumah emak, masa enggak, pulangnya malah nenek beres. Kebalik ya Bu Haja. Begitu gak Bu Haja? Iya. Bu, alhamdulillah. Enggak, Bu Haja Mawati mah kesono nenteng banyak tentengan. Alhamdulillah. Entar pulangnya banyakan lagi. Itulah orang tua kita di mata ibu kita tetaplah anak kecil yang disayang sama ibu. Masya Allah. Ibu yang masih punya ibu, pulang-pulang telepon, tanyain gimana kabarnya. Jangan lupa, insya yang udah gak punya